yang akan disampaikan oleh tetamu kita yang mulia Sayyidil Habib Ahmad Anis bin Abdul Rahman Bahlega Asegaf dari Pasuruan. Kepada beliau alaihi yatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad uzkur salata ala Nabi Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina al-Mustafa wa rasulikal mujtaba wa habibikal murtada wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala kulli ridha fi ma qada amma ba'du. Yang terhormat para habaib, para syarifah, para tuan guru, para panitia penyelenggara acara yang repot, terutamanya Shahibul Bait yang berbahagia, keluarga Haji Muhammad Aini, para penduduk desa Gregetan. Nah, kita orang Jawa susah menjawabnya. Kalau orang Banjar, Bapandirnya mungkin Garagatan ya, bujur lah. Kita orang Jawa Gregetan. Para hadirin hadirat dan adik-adik yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kan? Ngantuk apa belum? Oh belum, full tenaganya. Mau 2 jam apa 3 jam? 2 jam. Kan sendirian ulun pula. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita menunjukkan, menampakkan, mewujudkan ekspresi daripada kecintaan kita di bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian daripada selebrasi, bagian daripada ekspresi bahwa meskipun kita ya begini-begini ini, tapi kita cinta kepada Rasulullah. Kita ingin menampakkan, kita ingin menunjukkan, kita ingin mengekspresikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya gini-gini ini aja sudah. Kita maulidan, kita membaca maulid tiba, terus kita kumpul-kumpul bersama, kita makanan bersama, mengambil barokah daripada maulidnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun ini sebenarnya jauh sekali, tidak pantas, tidak layak, tidak sesuai untuk dipersembahkan kepada Rasulullah. Lebih dari ini pun masih belum sesuai, masih jauh belum sesuai. Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu hafyan aw sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Hei pemuda, kaget apa ini sunnah daripada memberikan penyampaian nasihat, ada intonasi, ada penyesuaian, ada penenangan majelis. Ini sunnah-sunnahnya Rasulullah.
Rasulullah. Banyak riwayatnya. Hei pemuda, sesungguhnya dirimu tidak akan pernah bisa membalas jasa nabimu. Coba Pak. Walau jiktahu hafyan au sa'yan alal aini sa'iri. Meskipun kau membalasnya itu dengan berangkat umroh berziarah kepada makamnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, bukan naik pesawat terbang, tapi berjalan di atas kedua matamu. Walau jiktahu hafyan alal aini sa'ir, tidak akan pernah bisa membalas jasa daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Segala kenikmatan yang sekarang kita nikmati dalam hidup ini, kita diciptakan oleh Allah, kita diwujudkan oleh Allah, kita diberikan hidayah oleh Allah, kita diberi kenikmatan oleh Allah, dihamparkan dunia, diangkat langit, dimudahkan rezeki, ditumbuhkan tumbuhan. Ini semua hanya karena berkat keberadaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ini semua kembali hanya berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air, apakah engkau yang menurunkan air dari awan? Apakah kami yang meneteskannya? Apakah engkau yang menumbuhkan tumbuhan yang kau tanam? Apakah kami yang memanjangkannya? Kita cuma nunggu musim berganti, datanglah musim penghujan. Ini gak hujan-hujan. Bisa pian mendatangkan hujan? Panggil tuh hujan, tarik awan kinton, tarik, bisa nggak? Nggak bisa. Di film bisa, kenyataannya nggak bisa. Pian menanam, cocok tanam, punya lahan, naruh biji, menyiram. Piankah yang menarik dari bijinya tumbuh pelan 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm sampai besar berbuah. Pian merasakan hasilnya, padi kah, jagung kah, apapun itu. Nggak ada yang bisa kita lakukan itu semua semata-mata rahmatnya Allah, dan rahmatnya itu berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memikirkan aja kagak. Terpikir hal-hal yang semacam itu tadi nggak pernah terpikir. Pokok hidup, pokok menjalankan tugas sebisa-bisanya, kadang bolong-bolong, sholat kita bolong, amalan kita yang lain apalagi. Kita nggak pernah memikirkan itu, masih jauh sekali kita. Jasanya Rasulullah ini nggak bisa diukur. Kita nikmat hidup sekarang ini, nikmat sekali. Alhamdulillah. Sedikit kita ingat-ingat bagaimana kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga pian berataan diberikan rezeki untuk umrah, untuk haji, ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya juga ya. Kalau sampean nanti umrah, insya Allah antum semua, ketika nyampe di Madinah Al-Munawwarah, masjid kekasih kita baginda Nabi Muhammad SAW, usahakan masuk ke Raudhah. Terus usahakan lagi nanti, jangan lupa ziarah, mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat di situ dengan penuh adab, dengan penuh akhlak, ini di depan makhluk mulia yang semua alam raya tercipta hanya untuknya. Jasad dalam tanah,
tapi kemuliaannya tak berhenti. La tiba ya'dilu turban a'dumahu tuba limuntashikin minhu muddati. Memang manusia, Rasulullah ini jenis manusia Rasulullah ini. Manusia ada masa aktifnya, yang kekal hanya Allah. Masa aktifnya ada. Ketika beliau sudah waktunya wafat, ya wafat. Masa tugasnya selesai, menyampaikan risalah, selesai. Tidak ada tempat yang lebih mulia debunya seperti debu kota Madinah yang menyelimuti jasadnya Rasulullah. Tapi ketika pian di sana nanti memandangi ini Al-Hujrah Asy-Syarifah, makam daripada kekasih kita baginda Nabi Muhammad SAW, jangan cuma lihat indahnya, jangan terkesima dengan warnanya yang megah, bangunannya yang mewah, tapi tarik pikiran kita, tarik ingatan kita semua, kembalikan kepada sejarah beliau. Bagaimana keadaan rumah beliau sebelum menjadi makamnya beliau. Biar lihat itu ukuran berapa itu makamnya Rasulullah SAW. Kalau enggak 4x5, 4x6. Ini rumahnya manusia termulia di alam raya, yang setiap malam mendoakan kita, ummati la arda ya rabb wahidun min ummati finnar. Aku tidak rela ya Allah satu umatku saja ada di neraka. Ini makhluk mulia, pemimpin alam raya, kekasihnya Allah, rumahnya 4x6, berkeramik kayu bagus, keramik apalagi, marmer bahkan orang sekarang, lain keramik. Rumahnya Rasulullah tanah, beralaskan tanah, temboknya ini kayu, ada yang bata, ada yang dengan keramiknya, ada dengan ukirannya wallpaper. Temboknya Rasulullah tanah liat aja. Gentengnya, di sini ada galvalum, ya kan? Ada genteng, ada pakai kayu-kayuan. Gentengnya Rasulullah, daun-daun kurma yang diikat, begitu saja. Kasurnya, istimewa. Kita ada kasurnya, ada yang dari randu, kapuk, ya kan? Ada yang dari spon, ada yang dari spring bed, ada yang dari air, yang baru-baru sekarang kasur air elastis, lebih mahal lagi. Kasurnya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu dari bekas ini, batangnya daun kurma yang tengah diayam, disilang-silang, dijadikan ranjangnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saking mewahnya ranjang beliau ini, diriwayatkan ketika beliau tertidur dalam posisi kepanasan siang hari, sinar matahari masuk. Mekah Madinah yang pernah umroh tahu panasnya, masuk mengena kulit beliau yang mulia. Ini salah satu istri beliau yang bernama Siti Maimunah bintil Haris, istri luar biasanya Rasulullah SAW, istri yang menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah engkau berkehendak untuk menikahiku? Di depan sahabat kok. Ini istri seorang perempuan, anak sahabat, langsung mendatangi Rasulullah. Tahu ini makhluk mulia, ini orang spesial, kasihnya Allah, mendatangi. Ya Rasulullah, hendak gak biar menikahi aku? Bangun orang mah ini kayak apa itu, Bu?
Ada yang malu-malunya. Tapi sama di zaman itu ada perempuan sahabiah yang lain mengatakan seperti itu, termasuk anaknya Sayyidina Anas bin Malik. Kenapa ini perempuan nggak punya malu? Ada yang mengatakan seperti itu. Akhirnya abahnya menegur, kau yang tidak ngerti, dia telah merelakan dirinya untuk manusia yang termulia. Ini Siti Maimunah bintul Haris, ngerti kadarnya kekasihnya Allah. Sebagai istrinya, dia melihat Rasulullah tidur kepanasan, ngambil wadah, ditaruh di bawah kasurnya Rasulullah yang mewah itu. Tahu kenapa? Karena keringatnya bercucuran, tembus Pak, tembus Bu. Kita kepanasan sedikit kayak ini, suhu 38, suhu 36 diomongin terus tiap hari. Rasulullah kepanasan, keringatan bercucuran, diwadahin sama istrinya ini. Bahkan diambilkan kain, diusap itu keringatnya, diperas dalam riwayatnya itu. Tapi ini makhluk mulia. Keringat ini dibawa keluar oleh Siti Maimunah, ditunjukkan kepada para sahabat, ini keringat kekasihku Muhammad Rasulullah SAW. Para sahabat berebut mengambil barokah keringatnya Rasulullah ini, sampai diriwayatkan hampir baku hantam, hampir pukul-pukulan karena merasa nggak dapat bagian dari keringat wanginya Rasulullah SAW. Ini rumah Sidin, ini keadaan Sidin, makhluk yang setiap malam menangis buat kita di akhir zaman, yang nggak pernah mengingat kepada Rasulullah SAW kecuali bulan Maulid. Kecuali ada undangan, makan enak, baru hadir. Bujur nggak ada? Kita ngomong dengan ketawa, mestinya menangis kita. Kita nggak pernah ingat. Kapan kita ingat Rasulullah? Nggak pernah kita ingat Rasulullah. Sepertinya kita mencintai, tapi nggak sama sekali. Orang cinta itu kenal. Karena pepatah kita di Indonesia, tak kenal maka tak. Kita nggak kenal sama Rasulullah. Apa yang kita kenal dari Rasulullah? Sunnah yang mana yang kita amalkan? Syariat yang mana yang sudah kita sempurnakan? Nggak kenal kita. Mungkin nama anak-anaknya saja kita belum hafal. Nama-nama istri-istrinya Rasulullah semuanya kita juga belum hafal. Bu, nama istrinya Rasulullah lain sekong lo ya. Istrinya Rasulullah hafal nggak ada? Tendensi kita nggak mau mengenali, padahal itu ummahatul mu'minin alaihin assalam. Itu ibu-ibu kita, istri Rasulullah SAW, kita nggak mau menghafal. Tapi ibu-ibu patut bangga, patut bangga. Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah orang perempuan, bukan lakian, binian, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Itu yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW, bukan orang laki. Yang pertama kali ikut pasrah beriman kepada Rasulullah itu Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yang membela, berjuang, mendampingi ketika diboikot, membawakan makanan setiap harinya. Itu perempuan, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Pertanyaannya sekarang, kita ini yang mengaku cinta, sejauh apa kenal kita? Ayo, ini yang muda-muda yang bisa jawab 50.000. Boleh kan? Biar semangat ya. Ayo 50.000. Lelaki yang pertama kali masuk Islam siapa? Lelaki sahabatnya Rasulullah yang pertama kali masuk Islam siapa? Salah. Siapa? Cari di Google. Ini ngaji kalau ada duitnya semangat ya. Jadi di Google.
Yang pertama kali masuk itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat mengatakan Sayyidina Abu Bakar, tapi yang lebih kuat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Usia berapa Sayyidina Ali masuk Islam? 100.000. Ayo Bu, tekor dah. Yang pertama kali masuk Islam laki-laki Sayyidina Ali. Usia berapa masuknya? Nah, lihat Google. Ketahuan sudah, lihat Google. Gagal. Oke Google. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang usia berapa? Usia berapa? Ini 12. Lebih halus dari ini. Sudah mengerti keindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mengerti kehebatan dan agama syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta, ngikut, patuh, taat, nurut, totalitas kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak kenal apa-apa kita. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu masuk di usia awal-awal 20 tahun. Awal-awal 20 tahun ketika Rasulullah masih berada di Baitul Arqam. Tapi ketika sudah masuk dan ikut hijrah ke Madinah, diutus ke sana kemari, ikut perang ke sana kemari, nggak menyerah. Ibn Mas'ud ini orangnya nggak tinggi, Pak. Orang Arab dulu rata-rata kan tinggi, di atas 180 cm tingginya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan kurang dari 150 cm, kecil untuk orang Arab. Naik kuda pun nggak bisa usia segitu, tinggi segitu. Tapi semangat beliau ikut berperang di medan perang, membela perjuangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya mudah-mudahan ngaji kita diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak sebanding kita nih, nggak sebanding sama sekali apa yang kita korbankan untuk Rasulullah SAW. Tuh, yang sekarang lagi rame di Gaza, di Palestina, itu berjuang mempertahankan masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjidil Aqsa itu masjid kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu masjid kita, kehormatan kita di situ. Mereka yang bertahan di Gaza mempertahankan kehormatan Masjidil Aqsa agar nggak dirusak oleh kaum Yahudi. Nah, itu berjuang, itu bujur. Banyak yang halus-halus kayak ini, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun syahid bujuran, meninggal. Bahkan sebagian, kalau kalian lihat di YouTube, anak-anak kecil Palestina itu ketika diwawancarai apa cita-citanya ketika besar, cuma 2. Cita-citanya cuma 2 rata-rata di Palestina ini. 1, menjadi hafidh Al-Quran. Kedua, menjadi dokter yang bisa menolong para korban-korban perang di Gaza. Kalau nggak salah satu dari 2 ini, pilihan mereka adalah mati syahid. Allahu Akbar. Kalau kita apa cita-citanya? Buahnya gue pengen kaya, pengen ini, pengen mobil 5, pengen rumah istana. Aduh, banyak. Mulai bangun tidur sampai tidur kita pikirannya duit. Ya kan? Kita hadir majlisan, kadang niatan kita semoga nanti pulang rezeki ulun berkah, rezeki ulun banyak, duit ulun banyak. Kadang majlisan niatnya masih itu juga. Bahkan kadang kita ziarah ke Jawa, Wali Songo pun semoga nanti pulang rezeki ulun berkah, duit ulun banyak. Bahkan kadang umroh pun niatannya agar kerjaannya di rumah semoga duit ulun banyak, rezeki ulun berkah lagi. Ini kita lupa sama Rasulullahnya. Bukan ingin cinta sama nabinya, bukan ingin cinta sama para walinya, bukan. Kita hanya menggunakan mereka sebagai alat kita untuk menuhankan dunia.
menuhankan duit. Bangun tidur sampai tidur lagi kita pikiran duit. Itu kita. Jauh. Jangan bandingkan sudah kita dengan para sahabatnya Rasulullah SAW. Jauh. Masih perlu evaluasi, perlu koreksi, perlu pembenahan. Kita harus lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri, mengenal pribadi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita udah kenal Sidin, kita ini Pak, semoga kita diberikan ma'rifat, kenal kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita udah kenal Sidin, semoga ya, kita nggak akan terlena dengan semua gemerlap dunia ini. Ini dunia yang isinya penuh dengan cobaan, masalah, urusan. Jujur kan? Yang sudah sepuh pasti tahu nilainya dunia. Berbagai macam hal yang merepotkan di dunia ini, menipu kita, memalingkan kita nih, nggak ada artinya dibandingkan keindahan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tadi yang diceritakan di Besyair Tuan Abah Guru Zain, bagaimana beliau, apa yang dilakukan beliau seperti itu, semua tujuannya hanya satu, man ra'a wajhaka yas'ad di mahalul qiyam maulid tiba, man ra'a wajhaka yas'ad, barang siapa bisa memandang wajahmu maka pasti akan bahagia. Tujuan Sidin, para wali yang paling kita pahami, yang paling kita kenal di Bandung ini kan Tuan Abah Guru Sekumpul. Percontohannya, tujuannya hanya bisa memandang wajah Rasulullah dan bahagia dunia sampai akhirat. Sudah, karena semua ini nggak ada artinya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Kita ini manusia beriman, Bu, manusia yang mengerti makna menuhankan Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita menuhankan dunia, ya nanti ketika kita harus berpisah dengan dunia, maka kita akan berat meninggalkan dunia ini karena kita terlalu cinta kepada dunia. Padahal hakikatnya pasti kita tinggal ini dunia. Mau tidak mau tetap akan pisah dengan dunia. Mau yang muda, dewasa, tua, pasti bisa, ada saatnya. Tapi kalau kita sudah mengenal permatanya dunia, intinya dunia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, kapanpun siap karena sudah yakin akan dijemput dan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Itu ayat yang dibawa tadi mengingatkan kita, Nabi Muhammad ini manusia super istimewa, tapi tetap manusia. Pada saatnya wafat, ya wafat. Seandainya di dunia ini boleh dihuni secara kekal, maka yang paling pantas hidup kekal adalah Rasulullah. Tapi beliau nggak kekal. Paling pantas sih, nggak ada yang lain. Kita maaf, maksiat terus, banyak dosa, banyak salah. Paling pantas sih. Tapi beliau wafat. Lah kalau setelah beliau wafat, kita kan memperingati lahirnya. Tapi beliau wafat. Sekarang setelah beliau wafat, kita nggak sempat bertemu dengan Rasulullah. Apa kita ini mengikuti Rasulullah? Apa kita mengikuti hawa nafsu kita? Yang qalib ala aqabikum. Apa kita ini mengikuti hawa nafsu, mengikuti kemungkaran, bahkan kita bermaksiat terang-terangan, menentang aturannya Rasulullah SAW? Namun kita bujuran, kita ikuti. Karena itu konsekuensi kita mengikuti, mencintai, dan beriman kepada Rasulullah. Ya Allah, refleksi, ini momen refleksi bagi kita. Jangan sampai maulid demi maulid ke depan, insya Allah kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat. Yang akan datang akan tetap seperti ini saja. Waktunya maulid hadir ramai,
marhaban asrokohol, semangat, makanan lagi. Tapi memaknai cinta yang sesungguhnya dengan mengikuti nggak kita terapkan. Pulang anak istri kita tetap kita biarkan, nggak kita pahamkan siapa Rasulullah, bagaimana syariatnya, diri kita tidak berubah. Jangan, kita nggak tahu, umur kita sampai kapan kita nggak tahu. Kalau sampai berlalu kita belum kenal kepada Rasulullah, kita rugi. Ujar Abah Ulun almarhum Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Saqaf pernah berkata begini, orang yang selama hidupnya di dunia tidak pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW adalah orang yang paling rugi sebagai orang Islam. Ayo kita evaluasi diri kita sekarang. Kita sudah hidup di muka bumi ini berapa puluh tahun? Berapa lama kita sudah hidup nih? Pernahkah kita sekali aja berjumpa, memandang wajah Rasulullah SAW walaupun di dalam man ro'a wajhaka yas'ad? Udah pegang kalimatnya Maulid Tiba ini, Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Memandangmu bahagia ya Rasul. Kalau tidak memandang, naudzubillah min. Ini yang kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Kalau kita bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, berarti kita pasti nanti akan bertemu secara nyata. Kita akan ditunggu berjumpa dengan Rasulullah di telaga Kausarnya di akhirat. Sebagai penutup, saya nggak ingin terlalu panjang. Ada satu hadis yang ini peringatan bagi kita semua, ya, peringatan, ancaman bagi kita. Rasul SAW pernah bersabda, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka, Bu, Ibu. Nabi berbada, celaka bagi siapapun orangnya yang tidak memandangku di hari kiamat nanti. Celaka loh. Ini yang berbada bukan ulun. Baginda Nabi Muhammad SAW. Di dunia oke lah, kita mungkin belum berkesempatan, amal kita buruk, banyak dosa, banyak maksiat, oke lah. Tapi naudzubillah, jangan sampai Pak, Bu, kita di akhirat gak memandang wajah indahnya Rasulullah SAW. Celaka lah memandang wajah beliau. Hati-hati ini benar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man lam yaraka fil qiyamah, ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang celaka itu ya Rasulullah, yang tidak bisa memandang wajahmu di akhirat nanti ya Rasulullah? Alladzina idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang nama mulia baginda Rasulullah SAW disebut, tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ayo, maulid sering, tapi kita dengar nama Rasulullah SAW, kita nggak bersolawat, diem aja. Ayo bersolawat. Disebut nama Rasulullah bersolawat. Dengar namanya Rasulullah SAW, langsung Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Langsung bersolawat. Apa beratnya buat kita? Cuma bersolawat, mengucapkan aja. Dan kita dapat banyak pahala. Satu solawat dibalas 10 oleh Allah. Derajat kita diangkat 10 oleh Allah. Dosa kita dihapus 10 oleh Allah. Keberkahan rezeki kita diangkat 10 oleh Allah. Ditambahkan lagi 10 oleh Allah. Satu kali solawat. Ringan ini, ringan benar. Pengen semua urusan selesai, solawat. Semuanya disolawat. Ini aja dah kunci bagi kita terakhir. Kalau kita nggak bisa melakukan hal-hal yang berat, mengikuti dengan seksama syariat sunnahnya, ya udah ini sholawat. Perbanyak sholawat. Coba guru kumpul itu cintanya dengan dalailul
khairat. Baca dalail khairat. Amalkan dalail khairat. Ini ada majelisnya. Ada. Dalail khairat. Ayo. Disemarakkan, dihidupkan, digalakkan. Bahkan jika perlu di rumah kita. Anak, istri, bebinian, semua ini orang-orang tua yang di sini di rumah. Ajak keluarga, dudukkan bareng-bareng. Ayo anakku, ayo istriku, kita sebut, kita bersolawat nama manusia paling mulia yang menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Ajak bareng-bareng duduk bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau apapun solawatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihah lima uli wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq. Panjang, baca aja semua. Sukanya sholawat apa? Baca. Ajak anak istri. Biar rumah berkah. Biar gak muter TV aja, gak muter YouTube aja. Sholawat. Ini tradisi Ahlus Sunnah yang sudah mulai hilang. Sholawatannya hanya di acara-acara saja. Di rumah sudah gak ada yang ngamalkan sholawat. Tasbihnya nganggur, Qur'annya nganggur, kitabnya nganggur. Acara hadir baru sholawat. Dapat makannya. Kita ini dapat hidup berkatnya Rasulullah. Bukan cuma dapat makan, dapat hidup. Dapat syafaat nanti di akhirat, diselamatkan oleh Rasulullah. Sholawat, perbanyak sholawat. Insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat. Ulun kasihkan kepada pian semua. Ini juga gampang ngamalkannya. Ulun dapat dari orang tua ulun bersambung dan ulun juga dapat dari Kiai Haji Abdul Hamid bin Umar, karena itu masih taman gaya ulun. Kiai Abdul Hamid, pernah dengar ya? Kiai Haji Abdul Hamid bin Umar yang terkenal di Pasuruan yang wali, yang Guru Abbas kumpul sempat mengaji kepada Sidin walaupun setumat. Nah, Kiai Hamid Pasuruan. Belum mendapatkan ijazah, nyambung ke beliau juga. Amalkan sholawat Jibril. Amalkan sholawat Jibril. Sholawat Jibril paling gampang, paling mudah, paling ringan. Sallallahu ala Muhammad. 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 Itu sehari minimal 1000. Kalau punya hajat tertentu bacanya sampai 10.000. Minimal 1000. 1000 itu gampang, sehari gampang. Ibu-ibu mau mengamalkan bisa, ading-ading bisa, sambil aktivitas bisa. Nggak ada halangan kok sholat. Posisi dalam keadaan nggak suci pun boleh bersolawat. Sambil memasak, sambil aktivitas bisa bersolawat. Kalau Muhammad ini ringan sekali, tarikan nafas bisa 25 kali. Contoh ya. Sallallahu kali. Sekali tarikan nafas 4 kali sudah 100. 1000 ringan. Bisa kan? Ajas dukung ya. Saya berikan ijazah kepada pian semua untuk membaca sholawat Jibril minimal sehari 1000 kali. Amalkan. Semoga kalau kita mengamalkan, insya Allah hidup kita berkah, dunia kita berkah, rezeki kita berkah, anak semua, keluarga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.